Dalam kitab Tarikh At-Tabari diceritakan, sebelum 3 malaikat akan berangkat ke tempat kaum Nabi Lut untuk membinasakan mereka, para malaikat itu sempat singgah ke tempat Nabi Ibrahim guna memberi kabar gembira bahwasanya Ibrahim akan diberi anugerah seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Ishak. Para malaikat juga mengabarkan kalau mereka akan pergi ke kaum Sodom tempat Nabi Lut tinggal bersama keluarganya. Tujuan mereka ke sana adalah untuk membinasakan kaum tersebut sesuai dengan perintah Rob yang sudah ditentukan. Nabi Ibrahim sempat berunding dengan para malaikat agar diberi waktu untuk bisa ikut membantu memperbaiki kelakuan kaum Nabi Lut. Namun, para malaikat dengan tegas menolaknya. Allah kemudian berfirman, "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Robmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Quran Surat Hud ayat 76. Para mufasir menjelaskan, para malaikat itu adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka terus berlalu hingga tiba di bumi Sodom dalam wujud pemuda-pemuda tampan sebagai ujian dari Allah untuk kaum Lut, juga untuk menegakkan hujah mereka. Begitu tiba di sungai Sodom, mereka berpapasan dengan putri Nabi Lut yang tengah mengambil air untuk keperluan keluarga. Lut memiliki 2 putri, yang sulung bernama Risa dan yang bungsu bernama Zagorta. Para malaikat bertanya padanya, "Adakah rumah yang bisa kami singgahi?" "Ada, tapi tunggu dulu, jangan masuk perkampungan ini terlebih dahulu, sampai aku menemui kalian lagi," jawabnya. Hal ini ia lakukan karena merasa iba terhadap para tamu itu, jika nanti diperlakukan kaumnya secara tidak senonoh. Ia pun menyampaikan kepada ayahnya setelah pulang, "Ayah, ada sejumlah pemuda ingin menemuimu di dekat pintu gerbang kota. Belum pernah aku melihat suatu kaum pun yang wajahnya lebih tampan dari mereka. Jangan sampai kaummu menjamu mereka, karena pasti akan mencemarkan nama baik kita di hadapan mereka." Kaum Lut sudah melarangnya untuk tidak menjamu tamu lelaki. Mereka berkata, "Biarkan kami saja yang menjamu para tamu lelaki." Lut kemudian membawa mereka ke rumah tanpa diketahui seorang pun selain keluarganya. Istrinya kemudian keluar dan memberitahukan kaumnya. Ia berkata, "Di rumah Lut ada beberapa lelaki. Belum pernah aku melihat orang setampan mereka." Akhirnya kaum Lut segera berdatangan. Allah berfirman, "Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji." Quran Surat Hud ayat 78. Yaitu, di samping perbuatan keji yang mereka lakukan, banyak lagi dosa-dosa besar yang dulu mereka lakukan. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu." Quran Surat Hud ayat 78. Lut lalu menasihati mereka untuk menggauli istri-istri mereka, yang mana mereka adalah putri-putri Lut secara syar'i, karena Nabi adalah ayah bagi umatnya. Seperti disebutkan dalam hadis, juga firman Allah berikut, "Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Lut kemudian berkata, "Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Nabi Lut melarang mereka melakukan kekejian yang tidak patut. Mereka berkata pada Lut, "Kau tahu, wahai Lut, kami tidak punya hasrat terhadap putri-putrimu, dan kau pun tahu apa yang kami inginkan." Lut berharap andai saja ia memiliki kekuatan untuk menolak mereka,
Andai saja Lut memiliki kabilah yang bisa membelanya melawan mereka, agar mereka menerima siksaan sepatutnya atas kata-kata yang mereka sampaikan. Seperti itulah, mereka tidak mau berhenti ataupun mengerti. Setiap kali dilarang, mereka malah mengganggu tamu-tamu itu. Mereka tidak mengetahui putusan takdir apa yang akan menimpa mereka dan akan menjadi apa pada pagi harinya. Nabi Lut menahan pintu yang tertutup rapat demi melindungi tamu-tamunya. Ketika kaumnya memaksa membuka pintu rumah dan masuk, saat itu Lut terus menasihati dan melarang mereka dari balik pintu. Namun kaumnya tetap saja mendesak dan memaksa. Saat situasi kian tak terkendali dan semakin sulit, para malaikat akhirnya mengatakan, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rob-Mu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Quran Surat Lut ayat 81. Jibril kemudian keluar menemui mereka, lalu memukul mereka dengan kepakan sayapnya hingga mereka buta. Akhirnya mereka pulang dengan meraba-raba dinding karena kebutaan mereka. Mereka mengancam para utusan Allah dengan mengatakan, "Lihat saja apa yang akan kami lakukan padanya." Para malaikat menghampiri Lut lalu memerintahkannya untuk pergi bersama keluarganya pada akhir malam. "Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu." Quran Surat Hud ayat 81, yaitu saat mendengar suara azab menimpa kaumnya. Allah berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Rob-Mu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 82-83. Istri Nabi Lut ikut keluar bersama suami dan kedua putrinya. Namun, saat melihat suara menggelegar dan jatuhnya negeri tersebut, ia menoleh ke arah kaumnya, melanggar perintah Allah sejak dulu hingga saat itu. Ia mengucapkan, "Duhai kaumku." Akhirnya, ia tertimpa batu hingga kepalanya pecah dan menyusul kaumnya karena memeluk agama kaumnya. Selain itu, ia juga berperan sebagai mata-mata yang menginformasikan adanya tamu di kediaman Nabi Lut. Wallahu a'lam bishawab.